Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami akan berdiskusi tentang masalah top skill dari jurusan Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Hadizat Firdaus, NPM 140810180042, dan teman saya Rafiq, NPM 190111. Jadi di sini kita akan nanti saya di sini sebagai moderator, karena kita cuman berdua, jadi sistemnya nanti dari saya yang bawa aja, terus nanti kita diskusi berdua, jadi kayak podcast kurang lebih ya. Baik. Di sini kan ada udah sempat dibuat kemarin, jadi di sini kita ada 7, jadi cuman belum diurutin dari yang paling dibutuhkan banget. Jadi kira-kira buat yang pertama nih, yang buat urutan nomor 1 berarti kan yang paling dipentingin banget nih. Iya. Kira-kira apa nih yang paling cocok banget buat di jurusan kita nih? Di sini kan ada analytical skill, problem solving, creativity, critical thinking, emotional intelligence, communication, sama leadership. Kira-kira dari Rafiq apa nih ya buat yang pertama? Kalau di sini kan yang pertama itu analytical skill. Kira-kira kalau di antara 7 ini, mana sih yang paling prioritas nomor 1 untuk di jurusan kita? Baik, sebelumnya sebenarnya ini udah, menurut saya ini udah terurut gitu ya dari 1 sampai 7 ini. Alasannya yang pertama itu analytical skill itu apa, karena, di TI kan, biasanya itu terdapat sekali banyak permasalahan dalam pemrograman gitu. Nah, kita harus mempunyai skill ini, yaitu, skill analisis, yang di mana, gimana kita Eee, tahu cara mencari kesalahan jika kita tidak tahu kesalahannya itu di mana. Jadi menurut saya yang Hmm, paling penting itu, pertama itu analytical skill, itu sih. analytical skill berarti. Jadi skill dalam kita menganalisis sesuatu kan berarti ya. Iya, Cuma kalau di sini kalau menurut saya itu yang paling pertama itu malah eh, communication. Kenapa? Karena eh, jurusan kita ini kan rata-rata berhubungan dengan orang, jadi man to man. Jadi selalu ketemu orang, proyekan dari orang. Pokoknya selalu berhubungan sama orang-orang gitu. Jadi kalau menurut saya sih lebih yang dibutuhin tuh communication, karena kalau communication kita jelek aja tuh jadi kayak administrasinya aja kita kurang bagus, gimana buat yang lainnya. Gitu sih kalau dari saya. Jadi gimana nih kira-kira nih Rafiq nih? eee, gimana ya, tapi kalau menurut saya, Setuju apa enggak nih? kurang Apa tuh? setuju sih. Saya masih, eee, menurut saya yang paling penting itu, skill menganalisis. Karena, untuk dalam dunia TI kan, ada kalanya kita mengerjakan itu project itu sendiri gitu, nggak selalu bersama tim. Nah, Mm-mm. di saat kita mengerjakan sendiri kan kadang kala kita, menemukan error-error gitu. Nah, kalau kita tidak Mm-mm. memiliki skill untuk menganalisis suatu algoritma atau apa gitu, ya kita tidak tahu penyebab dan cara mengatasinya sih, Hmm. itu menurut saya. Jadi sebenarnya kalau dari yang saya bahas tadi tuh maksudnya bukan kita cuman bekerja dalam satu tim aja ya. Maksudnya kalaupun emang kita mau projekan sendiri, cuma kan nanti kita akan ketemu klien gitu sebagai orang yang minta, "Ini ada project nih, ini ada kerjaan." Cuman kalau di sini kalau kita komunikasinya aja jelek, jadi mikirnya kalau dari saya itu gimana nanti kita buat ngeyakinin si klien nih, kamu tuh bisa projekan sama saya, cuman kalau communication-nya kurang bagus, jadi ntar semisal kliennya, ini ragu nih kayaknya, eee, dia nih kurang bagus gitu, jadi kurang percaya. Kalau communication-nya kita bagus kan, jadi kita lebih bisa, eee, mem ngebuat orang tuh percaya kalau project di kita tuh aman.
Gitu sih tadi sebenarnya. Hmm. Intinya mah biar, lebih mudah berbicara kepada orang lain gitu ya? Iya, karena, sama mikirnya juga jangka panjang. Jadi kalau misalkan emang komunikasi kita bagus, jadi orang yang projekan tuh kayak semisal dia emang udah percaya nih, sama apa yang mau kita kerjain, mau kita bawa juga kita kan juga ngebuat nyaman lah, nyaman si klien supaya, efeknya tuh jadi jangka panjang. Jadi kenapa makanya tadi communication tuh biar efeknya jangka panjang aja. Oh, entar kalau ada temennya misalkan nyari, ada orang buat projekan ini nggak ya? Oh, ini ada nih, orangnya bagus kok dia gini 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 gini. Karena dari communication karena, kalau kita ketemu klien nih semisal kita belum kenal, hal yang pertama kali dinilai kan sama dia kan, gimana sih cara kita berkomunikasi gitu, buat ngemastiin, kalau kita nih bisa karena apa kan kalau kita masih pertama kali ketemu klien cuman kita yang paling menonjol banget buat dilihat nih kira-kira, kalau projekan sama dia bagus apa enggak kan pasti yang dilihat tuh awal-awal dari communication. Jadi nggak langsung ke analytical skill, karena awal-awal jadi kayak administrasinya kalau menurut saya. Gimana nih kira-kira Rafiq? Ya, kalau alasan seperti itu lumayan setuju sih. Soalnya aku kira awalnya Boleh ya berarti kali ya? iya, kan aku kira awalnya itu Gimana gimana? hanya komunikasi antar tim doang gitu. Iya, jadi maksud communication ini kalau saya mikirnya banyak gitu. Jadi makanya kenapa communication tuh harus yang pertama. Berarti kalau dia jadi di nomor urut satu kira-kira gimana nih? Berarti yang kedua kan berarti tadi kan udah jelas tuh, yang dari Rafiq kasih kasih jelasin kenapa analytical skill. Iya, Cuma kan di sini kita communication jadi kayak administrasinya. Kalau communication pertama gimana nih kira-kira? setuju, boleh Setuju nggak aja nih? sih, setuju. Boleh boleh boleh. Dipindahin aja ke atas. Berarti berarti yang pertama itu ada communication. Setelah itu yang kedua berarti tadi itu analytical skill ya. Ya, Cuman, bentar. Setuju sih kenapa analytical skill, karena tadi yang dijelasin, karena, kita pun untuk mengerjakan sesuatu di dalam, bidang kerja kita tuh nggak selalu semuanya, bersama tim. Jadi kenapa analytical skill kita harus bagus, karena nanti di saat kita, kerjanya hanya sendiri, jadi, yang bisa diandelin cuman dari kita sendiri. Jadi biar tidak dia bisa harus punya orang skill lain. analisis iya, biar biar nggak stuck, jadi biar kalau kerjaan tuh, cepat gitu selesainya. Setuju sih kalau yang analytical skill. Kalau dari Rafiq gimana? Iya, Boleh ya. Berarti lanjut nih ya, nomor satu communication, nomor 2 analytical skill, terus lanjut ke yang nomor 3. Di sini yang nomor 3 itu problem solving. Kalau dari pendapat saya, eee, sebenarnya problem solving ini nggak jauh beda kayak analytical skill, cuman kalau diurutin tuh kayaknya malah lebih bagus yang mana dulu nih kira-kira, problem solving dulu apa analytical skill dulu ya? kalau menurut saya, analytical skill dulu baru problem solving. Mengapa? Karena, eee, ya sesuai urutan aja lah. Kita menganalisis dulu, kemudian, mencari tahu, cara cara Pecahin masalahnya. ya mencari jalan keluarnya gitu. Maka dari itu menurut saya analytical skill dulu baru problem solving. Gimana menurut Kang Hadia? Riza? Mmm, sebenarnya, eee,
kayak nggak jauh beda sih. Cuman orang mikirnya kayak problem solving itu malah lebih penting ketimbang analytical skill. Jadi sebenarnya ini tuh kalau menurut saya gak jauh beda poin 2 sama poin 3, sama-sama pentingnya, karena problem solving ini sekarang udah nggak cuman di bidang pekerjaan teknik informatika doang soalnya yang dibutuhin kan ya. Iya. Jadi udah kayak standar sih sebenarnya problem solving. Emang kalau buat diurutin ini sih kan nggak jauh beda ya. Setuju aja sih sebenarnya. Ya kan karena Cuman kalau ada pendapat lain boleh. mungkin ke problem solving ini ketiga, kenapa? Karena kalau kita ingin menyelesaikan suatu permasalahan tanpa tahu masalahnya di mana, bingung juga gitu, cari jalan keluarnya. Sebenarnya dibutuhkan skill menganalisis dulu untuk mengetahui permasalahan apa dan di mana gitu. Baru kita mencari jalan keluarnya itu. Paling itu sih pendapat dari saya. Setuju sih, setuju. Berarti aman nih ya buat yang problem solving. Berarti lanjut nih ke urutan yang 4. Sini urutan yang keempat tuh ada creativity, kreativitas. Kalau dari Rafiq gimana nih kira-kira? Kalau kreativitas di sini mungkin saya berpikirannya lanjut dari problem solving tadi gitu. Kan misalnya kita udah tahu permasalahan, nah kita ingin mencari jalan keluarnya. Nah biasanya kan kalau dalam dunia IT itu kita mencari jalan keluar kan di web banyak itu, kayak misalnya Stack Overflow atau apa web-web yang lain gitu. Cuma creativity di sini untuk kita mencari solusi di luar dari misalnya orang-orang lain yang pernah melakukan penyelesaian permasalahan tersebut gitu. Jadi solusi lain lah intinya mah. Creativity di sini maksudnya. Cuman kalau dari pendapat saya sih, saya lebih setuju tuh kalau semisal buat di posisi nomor 4 tuh malah yang critical thinking. Karena apa? Karena sekarang tuh kalau dianya nggak berpikir kritis aja tuh susah gitu dia buat kayak semisal dia diminta tolong, dia sebagai front end misalkan ada desain dari UI UX nih misal, ini buat tampilan gini, waktunya misalkan 2 minggu, buatnya gini. Nah, kalau dianya itu cuman iya aja tapi memberatkan dia tuh dengan waktu yang mepet tuh nggak, susah gitu jadinya. Jadi nggak kekejar. Tapi kenapa makanya harus berpikir kritis tuh? Jadi semisal ternyata yang diminta klien ini ribet, tapi nggak sesuai sama waktu pengerjaan. Nah itu tuh di situ tuh critical thinking tuh bagus gitu, berfungsi lah maksudnya. Jadi kayak cuman waktu segini terus mintanya gini, ini nggak bisa. Jadi harus disesuaikan juga sama kondisi. Kayak misalkan dia mintanya terlalu ribet, tapi waktunya nggak mumpuni kan jadinya ntar nggak kejar tuh, atau nggak beres. Makanya kenapa harus critical thinking tuh, jadi supaya kayak gitu-gitu. Atau nanti semisal kalau dianya sebenarnya orang mikirnya, kalau saya mikirnya critical thinking ini kayak kan dia berpikir kritis tuh jadi sama kayak ya hampir juga kayak tegas lah. Misal dia seminggu sekali ini report progress, ternyata setiap minggu tuh ada revisian. Cuman kalau dia di sininya cuman iya aja tanpa bisa ngasih tahu kenapa-napanya, bakalan direvisi terus, jadinya nggak selesai kerjaannya. Sebenarnya kenapa ya? Jadi supaya dia bisa mengkritisi apa yang disampaikan ke dia. Karena dia sebagai development, semisal diminta ini, ada hal yang mengganjal tuh, jadi supaya dia bisa langsung dikritisi, atau dia bisa kayak
oh ini nih lebih bagus kok, lebih cocok untuk digunakannya ini lebih cocok untuk digunakan ini. Jadi dia juga bisa ngasih saran gitu, critical thinking kalau dari saya. Lebih realistis lah intinya mah. Iya. Nah, gimana kira-kira nih Rafiq? Berarti kalau misalkan critical thinking dulu baru creativity gimana? Boleh, boleh soalnya creativity itu sebenarnya nggak dipaksakan harus jago banget sih kalau creativity. Cuman harus ada iya jadi supaya kita berkreativitas aja gitu dalam mengerjakan sesuatu. Cuman nggak harus kayak harus bagus banget lah kreativitinya. Maksudnya kreativitas tuh dia berkreativitas bukan kreativitas dia ngedesain gitu, bukan. Jadi dia berkreativitas aja lah. Boleh sih kalau dia jadi di nomor Nah, 5, jadi berarti nomor aku 4-nya critical thinking. Gimana Rafiq? berpikirnya tadi kan eh, si contoh gitu kayak misalnya ada orang ngasih project terus kita memberikan saran. Nah, menurut aku saran itu kan sebuah kreativitas gitu. Iya benar. Jadi yang Sebenarnya nyambung sih, tapi ya, lebih cocok di kita berpikir kritis dulu. Jadi kita ngekritisin, tapi kita tahu nih apa yang lebih bagus gitu. Berarti kreativitasnya turun di 5. ya Critical thinkingnya jadi ke urutan 4. Berarti di sini yang pertama itu urutannya the communication, yang kedua itu analytical skill, yang ketiga ada problem solving, yang keempat tadi udah disetujui juga sama Rafiq critical thinking, yang kelima juga tadi kan udah disetujui juga creativity. Nah, selanjutnya yang untuk keenam ada emotional intelligence. Gimana nih kira-kira dari Rafiq? dari tadi kan dari awal 1 sampai 5 itu belum ada yang menunjukkan tentang gimana orang itu berperilaku gitu, bertindak atau dalam melakukan segala sesuatu. Jadi menurut saya yang keenam ini cocok itu emotional intelligence. Kenapa tuh? Karena di zaman sekarang aja kan banyak berupa perilaku-perilaku yang gimana ya, lebih susah diatur gitu. Terus Hmm. untuk mengenali diri sendiri aja kan kadang jarang ada tidak banyak orang yang bisa mengerti diri sendiri gitu. Apalagi Hmm. mengerti orang lain gitu. Menurut saya yang keenam ini lebih cocoknya emotional intelligence sih. Emotional intelligence ya. Ya, Cuman kalau menurut saya tuh di sini tuh kayak ada yang kurang. ada yang kurang. Kayaknya perlu ditambahin people management deh. Soalnya kenapa harus ada people management? Kayak balik lagi tadi, kalau semisal kita kerjanya sebagai tim, kita kan berarti kalau semisal kita posisi sebagai project management kan atau orang yang lain, kita harus bisa memanajemen orang nih, memanajemen developer-developer yang ada di bawah kita. Semisal kita jadi project manager, berarti kan di bawahnya ada UX, front end sama back end. Nah, kita tuh harus bisa nge-manage orang-orang yang ada di bawah kita nih yang tadi supaya kekejar sama targetan-targetannya. Jadi manajemen people management nih kayaknya juga masuk juga nih kayak yang tadi Rafiq bilang kan, sekarang tuh orang ya rata-rata kadang susah diatur gitu-gitulah. Iya. Jadi kayak apa ya? Atau istilahnya tuh dia nih bisa beradaptasi sama orang banyak, nggak cuman people management, jadi kayak istilahnya ini ada nih coordinating with others. Sebenarnya itu kalau saya nangkepnya malah karena itu kan berkoordinasi dengan orang lain, Iya. hampir
nyangkup sama kayak people management. Jadi kayak misalkan, jadi sama aja dia karena kita ini berhubungan selalu sama orang, jadi kita nih harus bisa berkoordinasi dengan baik juga sih. Manajemen orang juga kan sama, sebenarnya sama sih ini. Kalau ditambahin satu lagi, tapi apa ya? Kalau aku gini sih, kan di sini ada yang ketujuh itu leadership ya. Leadership itu, Hmm. menurutku udah mencakup itu sih yang tadi, coordinate with other and, itu, yang people management itu sih. Oh boleh boleh. Leadership ini dipecah aja gitu. Sebenarnya poinnya sih sama sih. Cuman berarti kalau begitu leadership ini malah jadi keenam. Karena leadership ini kan dia nyangkup banyak tuh, nggak Iya, cuman dia sebagai leader doang gitu. Jadi leadership itu ya kita bisa memanage orang, memanage diri sendiri, terus memanage untuk berkoordinasi dengan klien atau berkoordinasi dengan tim. Jadi leadership ini kan jadi kayak dia selalu berhubungan sama orang. Jadi kalau menurut saya sih penting sih. Kalau dia jadi di nomor 6 kira-kira gimana nih Rafiq? tapi, gimana kalau, eee, yang dibutuhkan itu, seorang yang memiliki emosional yang bagus dulu gitu. Jadi intinya gimana ya, orang itu harus memiliki, tingkat emosional yang bagus dulu baru, bisa agar me-manage orang, koordinasi dengan orang itu lebih baik. Jadi, emotional intelligence itu lebih penting daripada yang tadi, leadership tadi, yang coordinate with other dan people management. Berarti hitungannya leadership itu ibaratnya kayak dia lanjutannya dari emotional intelligence berarti ya? Iya, Eh, boleh aja sih kalau mau, boleh aja sih Yoris, setuju setuju. Tapi kira-kira dari Rafiq perlu ada lagi nggak sih yang untuk ditambahin nih dari 7 top ini? Kira-kira masih ada nggak sih yang kurang? eee, kalau menurut saya sih, 7 ini udah cukup sih. Ya kan, mencari dari beberapa referensi, terus pengalaman dan lain sebagainya, saya menyimpulkan 7 ini sih Hmm, penting. kalau dari saya sih cukup sih cukup karena sebenarnya 7 ini tuh udah Lumayan banyak cukup. gitu cangkupannya, iya banyak. Jadi kalau menurut saya sih ini udah top top yang paling bagus di menurut kami buat skill-skill dari jurusan teknik informatika ya. Berarti kesimpulannya di sini itu untuk urutan yang pertama itu communication. Kenapa communication? Jadi tadi tuh kita diskusinya karena communication tuh jadi kayak tanda pengenal awal kita nih. Dia jadi kayak administrasinya. Jadi sebelum orang tahu kita nih kerjanya sebagus apa, secepat apa, selambat apa, orang tuh bakalan nilai dari communication dulu. Karena pertama-tama kita ketemu sama klien kan nggak langsung nunjukin kerjaan, tapi kita dari communication. Terus yang kedua itu ada analytical skill. Analytical skill, kenapa analytical skill? Karena biar kita nih bisa skill dalam kita menganalisis kerjaan gitu, nggak cuman kerjaan sih, apapun hal itu kalau kita punya skill analisis yang bagus, jadi bisa mempercepat juga kalau kerjaan sih sebenarnya. Terus yang ketiga itu ada problem solving. Kenapa problem solving? Jadi tadi tuh nggak jauh beda sama ya analytical skill. Jadi hampir mirip, cuman karena problem solving itu kita memecahkan masalah, cuman analytical skill ini
Ya kita skill dalam menganalisis saja sih. Terus yang selanjutnya ada critical thinking. Tadi kenapa critical thinking jadi urutan nomor 4? Karena kami tadi diskusinya setuju mensepakati kalau kita berpikir kritis tuh sangat penting lah. Jadi kayak bisa ngasih saran juga atau ngasih kalau misalkan kita jadi masuk ke critical thinking tuh nggak cuman kita berpikir kritis, cuman kita tuh juga tegas gitu maksudnya. Selanjutnya ada creativity. Kenapa creativity tadi yang ke urutan nomor 5? Karena sebelum kalau kita mengkritisi untuk mengasih tahu saran-saran kan berarti kan kita harus kreativitas juga tuh. Jadi kita nggak cuman mengkritisi, tapi kita juga ngasih saran nih kayak misalkan, oh ini lebih bagus. Jadi kreativitinya tuh nggak nggak cuman itu doang gitu, jadi banyak. Terus selanjutnya ada yang keenam sama tujuh ini ada emotional intelligence sama leadership. Tadi itu kenapa emotional intelligence dulu baru leadership. Jadi kayak emotional intelligence nih kayak dia ngebangun dulu nih dari sifat orangnya lah hitungannya. Jadi leadership ini tuh jadi kayak lanjutannya dari emotional intelligence. Jadi kita harus bisa punya kecerdasan emosional dulu nih, baru nanti leadership. Kira-kira dari Rafiq ada yang mau ditambahin? Cukup sih. Berarti udah dari kesimpulan dari diskusi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.